Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat masalah Palestina ini adalah masalah yang sangat unik. Kenapa masalah yang sangat unik? Karena ini seolah-olah seperti sebuah pertunjukan layar jangka panjang yang mungkin pernah kita lihat. Beberapa di antara kita atau mungkin banyak di antara kita mungkin masih ingat ketika mereka SD, mereka sudah dengar masalah tentang Palestina. Ketika mereka SMP, mereka dengar masalah tentang Palestina. Sampai sekarang ketika kita sudah bekerja, kita sudah punya anak, kita masih dengar masalah tentang Palestina. Seolah-olah masalah ini tidak selesai-selesai. Mulai dari tahun 2008, pembantaian marah oleh Israel terhadap sipil Palestina yang mencapai 1.300 orang syahid dalam waktu kurang daripada 29 hari. Tahun 2009 diperkotorkan lagi, 2010 juga tentang insiden Freedom Flotilla ketika bantuan kemanusiaan yang mau pergi ke Gaza itu pun ditembak oleh militer Israel, dan termasuk 2011 tidak terlalu terlihat di media, dan juga 2012 baru saja kita lihat beberapa orang meninggal kemudian karena invasi daripada militer Israel. Dan beberapa orang yang kita lihat itu cuma di TV, Bapak Ibu sekalian. Kenyataan yang terjadi setiap hari belasan orang meninggal karena situasi orang-orang Israel kepada sipil di Palestina. Nah, karena kita juga melihat bahwa banyak orang-orang mengutuk kemudian melakukan daripada Israel. Ketika Israel membombardir Palestina, Israel membombardir Gaza, banyak orang mengutuk. Tapi kutukan-kutukan ini hilang bersama waktu. Seolah-olah orang
Syam inilah nabi-nabi dilahirkan dan diwafatkan. Jadi tidak ada satu nabi lahir dan wafat kecuali dari daerah Timur Tengah, lebih banyak dari daerah Syam. Karena itu dia menjadi sebuah kota suci bagi tiga agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Di situ terdapat kiblat pertama kita, Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa, bukan yang ini. Jadi yang ini adalah Aqsa, ini namanya Kubah Sofro. Kubah yang dibuat oleh Khilafah Utsmani merupakan kubah untuk melindungi batu yang di bawahnya dipercaya sebagai tempat berbedanya Rasul sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itulah kemudian Kubah Sofro, kubah batu, karena di bawahnya ada batu yang diinjak Rasul yang menjadi tempat ambatan buruk. Jadi gara-gara seperti itu. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa dan seluruh ini namanya kompleks Al-Aqsa. Kompleks Al-Aqsa ini dulu dipercaya menjadi Haikal Sulaiman atau istana Nabi Sulaiman yang disebutkan di dalam Al-Quran, serta istananya Ratu Balqis yang dipindahkan ke sana. Jadi itu adalah kemudian tempat suci dan tiga agama. Bagi orang-orang Kristen, mereka meyakini di situlah tempat lahirnya Yesus Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di situ juga tempat meninggalnya Yesus Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka katakan tidak hanya tempat lahir dan meninggal, tapi tempat Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot itu juga terjadi di sana. Tempat adanya salib suci yang untuk menyalib Yesus itu pun juga ada di sana. Sehingga mereka menjadikan ini tempat yang suci. Namanya adalah Erekel, satu lagi mungkin Golgota, tempat penyaliban Yesus. Bagi orang Yahudi lebih historis lagi. Bagi mereka inilah yang disebut dengan Promised Land, tanah terjanji. Jadi kalau kita dengar
khilafah Islam yang pada waktu itu adalah seluruh kaum muslimin yang bersatu dalam suatu kepemimpinan mau menerima orang Yahudi karena menghormati mereka sebagai manusia. Maka mereka beberapa yang sebagai besar bermukim di khilafah Utsmani pada saat itu. Nah, setelah mereka kemudian tersebar kemana-mana, muncul satu gerakan yang ingin membuat mereka bersatu kembali. Ibaratnya gerakan kebangkitan Yahudi, sesuatu yang dianggap mustahil pada saat itu, tapi dianggap mungkin oleh satu orang namanya Theodor Herzl. Ini bukan ulama ya, jadi menurut tadi punya pacar ini bukan ulama. Jadi ini namanya Theodor Herzl, ini bapak aktivis. Pada tahun 1897 dia mendatangi Lord Rothschild untuk memberikan sebuah presentasi tentang rencananya mendirikan negara Yahudi merdeka yang menjadi negara untuk menampung seluruh orang-orang Yahudi di dunia. Dan perkenalkan Lord Rothschild ini adalah orang yang memperkenalkan sistem perbankan. Jadi itulah dia yang memperkenalkan sistem perbankan. Maka kalau sampai sekarang perbankan kuat, yang paling kuat adalah orang Yahudi, karena semua perbankan di belakangnya adalah Yahudi. Jadi perbankan yang pertama adalah Lord Rothschild. Dia orang paling kaya di Inggris dan keluarganya memang keluarga Yahudi tulen. Nah, maka ketika dua ini bersatu, satu punya ide, satu punya duit, cocok. Dua-duanya kemudian mengajukan kita harus pilih sebuah negara Yahudi bersatu. Kalau itu sekarang maka pertamanya kita pilih tempat. Kalau ada jadi orang Yahudi, menurut saya pilih tempat, kira-kira pilihnya di mana untuk jadi negara Yahudi mereka. Gimana pilih? Tanah terjadi. Dan betul, mereka akhirnya milih ke tanah terjadi. Dan pada saat itu tanah terjadi Palestina itu tidak dimiliki oleh siapapun, karena Palestina belum ada, Yordania belum ada, Arab Saudi belum ada. Pada waktu itu seluruh muslim bersatu dalam sebuah negara namanya khilafah Islam. Itulah pemilik tanah Palestina. Dan kebetulan orang inilah yang memimpin khilafah pada saat itu. Jadi orang-orang muslim punya satu pemimpin namanya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Dan pada saat itu namanya adalah Khalifah Abdul Hamid II. Khalifah Abdul Hamid II yang kemudian memimpin kaum muslimin. Didatangilah oleh Theodor Herzl kepada Khalifah Abdul Hamid tadi dan memberikan sebuah proposal untuk mendirikan negara yang lebih merdeka dengan cara membeli tanah Palestina. Apa yang dia tawarkan? Ini yang dia tawarkan. Ketika dia tawarkan, Abdul Hamid berkata, tanah ini bukan milik saya, tapi milik umat saya. Jadi tidak usah dibeli karena ini milik umat saya. Mau tinggal silakan, tapi kalau dibeli enggak, karena ini tanah umat muslim. Tahun 1897 dia ditolak oleh Khalifah Abdul Hamid II. Tapi tidak putus asa sampai di situ. 5 tahun lagi dia datang lagi, dan pada saat itu khilafah lagi lemah-lemahnya, utangnya banyak, negaranya kacau, muslimnya sudah mulai terpecah belah karena orang-orang Inggris. Maka negara yang kacau ini dimanfaatkan oleh Theodor Herzl. Dia tawarkan kepada Khalifah 150 juta pound sterling. Kalau sekarang itu sekitar 150 triliun. Sorry, tahun 2008 setara dengan 150 triliun. Kalau inflasi itu 10% berapa? Ini di 2008 sampai sekarang berapa? 5 tahun. 4 tahun. Berarti kira-kira sekitar 40%. Nah, ini 40% dari 150 triliun. Itulah jumlah uang yang dia tawarkan kepada
sama. Nah, lalu kita lihat, setelah kemudian aturan itu, inilah wilayah Islam yang saya maksud khilafah, akhirnya betul. Theodor Herzl akhirnya menemukan bagaimana menghapuskan daulah dan petaka itu dimulai pada tahun 1914. Tahun 1914 terjadi Perang Dunia Pertama. Kalau kita baca sejarah, ingat Perang Dunia Pertama yang antara siapa dan siapa? Sekutu sama Jerman. Tapi tidak hanya Jerman. Jerman tidak lebih berani kalau sekutu doang. Tapi ada kemudian yang jadi temannya Jerman. Siapa yang teman Jerman? Turki yang kita baca di dalam sejarah sebagai dinasti Ottoman. Dinasti Ottoman itu adalah khilafah Islam. Lalu kenapa khilafah Islam itu juga Perang Dunia kejebak? Karena pada waktu itu khilafah dari Jerman, mereka kejebak untuk ikut perang juga. Yang tanpa sadar Perang Dunia Pertama itu juga rekayasa daripada orang Yahudi. Karena apa saya jelasin? Setelah kemudian mereka kejebak dan diakhiri dengan kemenangan sekutu, maka sekutu yang menang dipimpin oleh Inggris dan Prancis, maka mereka mengadakan sebuah perjanjian namanya perjanjian Sykes-Picot. Sykes adalah orang Inggris, Picot adalah orang Prancis. Mereka mengadakan perjanjian Sykes-Picot yang membagi-bagi wilayah dinasti Utsmaniyah atau khilafah Utsmaniyah pasca kekalahan mereka tahun 1917. Inilah yang merupakan perjanjian Sykes-Picot. Wilayah yang warna biru adalah wilayahnya Prancis, wilayah warna merah adalah wilayah Inggris. Sedangkan Arab diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Beberapa wilayah lain juga diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Wilayah Islam dipecah mulai dari saat itu, dari satu negara menjadi sekitar 63 negara kecil-kecil pada saat itu. Nah, dan Palestina itu dijadikan Palais Condominium, sebuah wilayah bersama oleh Inggris dan Prancis. Walaupun sebenarnya yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah Inggris. Maka Inggris tatkala menguasai wilayah Palestina langsung proses menghubungi Perdana Menteri Inggris dan menghubungi Ratu Elizabeth karena dia adalah bosnya Inggris yang paling punya banyak duit di Inggris, maka dia segera menghubungi untuk minta tanah Palestina. Jadi itulah. Jadi gini ceritanya. Ada sesuatu yang lucu. Dulu sebelum Amerika berkuasa, yang berkuasa siapa? Inggris. Setelah Inggris berkuasa, Amerika. Kenapa Amerika bisa berkuasa dan Inggris runtuh? Tahu kenapa? Karena pos-pos perbankan Yahudi tidak semua ke Amerika. Karena itulah bergeser kekuatannya ke Amerika. Karena memang mereka tidak tinggal kekuatan. Dan sampai sekarang ini dinasti ini masih ada di Amerika. Rothschild sini. Nah, lalu kita lihat. Setelah kemudian dia dapat kemudian berita bahwa Inggris berhasil memenangkan perang, dia minta wilayah itu kepada Inggris, minta kepada Ratu Elizabeth, dan Ratu Elizabeth mengamini dia deklarasi Balfour yang kita kenal dengan nama Balfour Declaration tahun 1917. Tepat setelah kemudian Inggris menang, langsung dibuat deklarasi Balfour. Apa ininya? Intinya ini dalam bahasa Indonesia. Kontrol saya performan. Saya sangat menyampaikan kepada Anda sama pemerintah Sribaginda pernyataan simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang menginginkan untuk tanah Palestina, dan itu sudah diajukan kepada dan disetujui oleh kabinet Inggris. Maka pemerintah Sribaginda Ratu Elizabeth memandang positif pendirian di tanah Palestina, tanah air untuk orang-orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik untuk memudahkan pencapaian tujuan ini. Ini versi bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu. Ini sudah jelas sekali. Artinya siapa yang pertama kali menginisiasi berdirinya negara Yahudi? Inggris, yang menjadi bos dunia pada saat itu. Nah, setelah kemudian Inggris menimbulkan deklarasi Balfour, saat itu kemudian pertahanan kaum muslimin dimulai. Pemberontakan kaum muslimin dimulai pada saat itu. Ketika khilafah tidak ada, Inggris mulai masuk. Jenderal Levi pada tahun 1917 datang kepada Palestina dan kemudian datang ke Makam
terus. Maka PBB dan PBB itu perpanjangan tangan negara di kuasa. Sudah tahu masyarakat ya? Nah PBB itu terjadi. Maka Amerika meminta PBB mengumumkan berdirinya negara Palestina dengan US Partition Plan. UN Partition Plan. Maka PBB bilang udah deh, daripada konflik terus masalah Palestina. Gini deh, saya bagi dua masalah Palestina. Saya bagi dua masalah Palestina. 55% yang berwarna putih yang subur itu untuk orang-orang Yahudi. Sedangkan yang warna kuning untuk orang-orang Muslim 45%. Adil nggak?
Nah ini ketika dideklarasikan oleh PBB, ada negara Israel yang berdaulat, yang diakui oleh PBB, bidannya itu PBB, bapaknya Inggris, maknya Amerika. Nah itu yang terjadi, keluarga bahagia di bidan. Nah dengan sokongan PBB, maka semua orang kemudian pindah ke Palestina. Ini kata-kata dari instrumen. Menjadi sikap saya bahwa Amerika tidak akan berdiam diri melihat mangsa negara besar Hitler. Jadi dia menjamin bahwa orang-orang Yahudi itu tinggal di Palestina. Dari zamannya Henry Truman sudah begitu. Dan di zaman Amerika pun begitu. Apa yang terjadi? Pembantai di mana-mana. Nah ini ketika 1948 ketika Israel didirikan sebagai sebuah negara Zionis didirikan, maka pembantai itu menjadi sebuah hal yang legal. Karena saya katakan tadi, Palestina jadi stateless. Mereka tidak punya negara. Pembantai kemudian digalakkan. Ini pembantai Sabra Safira pada tahun 1982. Yang mungkin kita belum lahir, atau kita mungkin masih kecil. Tapi mereka sudah terjadi seperti ini. Mayat-mayat di mana-mana itu sudah sesuatu yang biasa. Dan itu bukan terjadi cuma setahun sekali, setiap hari terjadi. Ini beberapa mayat-mayat yang terkena senjata kimia. PBB sudah memban senjata kimia untuk digunakan, tapi Israel mau menggunakan senjata kimia dan PBB tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ngasih senjata kimia siapa? Amerika. Mau berapa dengan mobil perdamaian. Kejadian-kejadian yang terjadi di Gaza. Jadi Taliban itu agak aman karena di sini ada otoritas Palestina yang sudah menurut kepada Amerika. Tapi di sebelah Gaza itu luar biasa. Karena perlawanan mereka masih dilakukan. Hamas masih ada di situ. Ini adalah seorang ayah yang terkena senjata kimia. Ini juga ada yang terkena senjata kimia. Coba nanti 4 orang laki-laki dewasa menggali satu anak, tidak cukup karena menggelepar-gelepar badannya. Karena senjata kimia itu benar-benar tidak bisa melihat apapun. Dan tidak bisa melihat apapun. Ya karena seluruh badan itu membunuh dia. Mati tidak bisa, hidup begitu. Membayangkan. Dia karena seluruh badan itu membunuh dia. Itulah jahatnya senjata kimia. Dia otomatis mati. Menyiksa orang. Ini beberapa ibu-ibu yang kemudian terkena bom. Jadi seorang ibu bertanya, Aina anta, di mana kalian semua? Bayangkan putus asa mereka, dia nggak ada ini yang pertolongan. Dan kadang-kadang kita harus mengatakan bahwa itu adalah bom bunuh diri. Kita nggak ada di sana, tapi kita berarti mengatakan bom bunuh diri.
kemana-mana. Mau lagi pemilihan kita yang ribet, nanya sampai lain. Ini negara Indonesia negara Amerika Indonesia. Nyata banget bosnya siapa? Apa yang terjadi pada Obama bilang begini. Dan saya terjadi pada Anda bahwa saya kalau apapun yang saya bisa pada kapasitas apapun untuk tidak hanya menjadi rekaman di sana, juga menjadi orang dari sana bisa menjadi apa? Mewujudkan mimpi 60 tahun yang lalu. Tahu mimpi 60 tahun yang lalu bahwa dunia itu harus dibawa ke kepemimpinan orang-orang Yahudi, di mana manusia
sekarang. Apalagi kalau mereka sendiri ketika diberi Amerika adalah negara kedua saya. Bukan apa-apa, gak akan ada. Gak mungkin SBY kemudian mau menyelesaikan masalah Palestina. Walaupun konstitusi Indonesia ketika ditulis menghapuskan penjajahan dunia, gak ada kemudian cerita, gak ada kemudian yang bisa kita lihat. Nah, waktu kita lihat lagi. Nah, apa bisa terjadi sekarang? Israel cuma 22.000 km persegi, penduduknya cuma 7,28 juta orang, hampir setara dengan Jakarta ketika siang, 7,28 juta orang, dikeroyok sama Arab yang punya pasukan 50 juta orang. Yang punya populasi sekitar 50 juta orang, dan Indonesia punya populasi 240 juta orang. Tapi mereka nggak ngaruh, kita nggak bisa ganggu mereka. Karena betul nggak Rasulullah. Pada satu masa kalian itu diperbutkan kayak makanan. Kemudian sahabat tanya, apakah karena jumlahnya sedikit ya Rasulullah kita bakal menjadi perbutkan, kita bakal dizolimi oleh orang? Rasulullah katakan tidak, bahkan jumlah kalian sangat banyak, tapi kalian seperti bui di lautan, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena terjadi oleh penyakit iblis. Apa penyakit iblis? Tunggu dunia kalau dia mau. Suka dunia, cinta dunia, takut mati. Itulah zaman sekarang. Bapak Ibu Ustaz, kalau saya tanya, mau masuk surga atau masuk neraka? Surga atau neraka? Surga. Siap mati? Enggak, saya belum tahu ya Ustaz. Mau masuk surga nggak siap mati? Gimana ceritanya? Orang masuk surga itu syarat pertama mati. Paham nggak Ustaz ya? Nggak mungkin kita hidup terus masuk surga, gitu. Nggak mungkin kita masuk surga pakai batik. Nggak mungkin mati dulu baru bisa masuk surga. Tapi orang Muslim pada zaman itu sebenarnya aneh, pengen masuk surga tapi takut mati, gitu maksudnya. Dunia orang yang belum. Nah, kalau ini gimana caranya untuk orang-orang Muslim di Palestina? Kembali akan masalah korban harus kita bantu, wajib kita bantu dengan harta yang kita punya, bukan harta yang kita sisihkan, tidak, dengan harta yang kita punya. Karena apa? Karena itu berarti buat mereka. Tapi ada masalah yang lain, masalah perang, dan masalah perang ini tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Masalah perang ini cuma bisa diselesaikan oleh khilafah. Karena khilafah untuk itu menyebabkan masalah Palestina, maka khilafah yang bisa menyelesaikan masalah Palestina. Kenapa? Khilafah yang bisa memobilisasi jihad ke Palestina. Itulah yang benar menjadi solusi. Yang dari awal nggak pernah ada masalah karena ada ini jihad yang dikomando oleh pemimpin yang satu. Coba bayangkan, seandainya 1,7 miliar Muslim bersatu dalam satu kepemimpinan dan kita ambil 1% dari mereka menjadi tentara, kita dapat berapa? 1,17 juta tentara berangkat untuk Palestina. Sudah saya katakan, gak usah apa-apain kita, kan kita di situ, kan keluar itu. Tapi tidak terjadi persatuan. Kenapa? Tidak ada pemimpin yang bisa menggerakkan satu umat Muslim. Maka yang bisa kita lakukan adalah satu, berdakwah setinggi-tingginya. Karena tidak semua raga kita bisa pergi ke Palestina. Kita harus kemudian berada di satu tempat yang lain yang tidak bisa memenuhi surat mereka. Maka yang bisa kita lakukan adalah satu, berdakwah, mewujudkan kesadaran umat untuk berukhuwah, untuk bersatu dan mewujudkan Islam yang satu. Itu yang pertama. Sudah, jangan perkara-perkara yang namanya perbedaan. Perbedaan itu selalu ada. Yang kita perlukan sekarang persatuan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian tekor adalah kumpulkan dana untuk didonasikan di sana. Di depan ada sorban. Silahkan yang punya dana kumpulkan ke sana, bantu. Walaupun keluarga kita nggak bisa ke sana, minimal harta kita ke sana. Dan harusnya kita merasa malu untuk menanyakan orang lain apa kontribusi orang lain ke Gaza. Harusnya kita menuntut diri kita sendiri apa kontribusi kita ke Gaza, saudara-saudara kita. Tapi kan di Indonesia masih banyak masalah, banjir Papua masih banyak masalah. Itu kan orang lain. Itu bukan orang lain itu adalah orang kita sendiri. Dan setiap kewajiban punya amal soleh. Maka jangan kemudian memperhitungkan apapun. Setiap kewajiban harus kita laksanakan, termasuk bantu saudara dari sana. Maka silakan di depan ada sorban. Di situ juga ada 15 buku Muhammad Al-Fatih yang insya Allah saya juga mengungkapkan untuk dakwah ke sana. Jadi kalau 15 buku saya di sana, harganya minimal 50.000, 100% untuk sedekah ke Gaza. Ada yang lebih silakan, dan yang lainnya yang dapat buku silakan. Wakafkan harta Anda di sana, dan kalau yang tidak mau lakukan sekarang, boleh kemudian dikirimkan lewat rekening. Nanti saya kasih tahu rekeningnya di depan. Rekeningnya sahabat Al-Aqsa. Jadi